Jamaah sekalian, sedikit dilengkapi kisah bule Kanada yang ketemu Pak Umay di Mekah itu, yang menanyakan tentang kesulitan dia dalam beragama Islam. Itu adalah ada 3. 1, dalam ibadah umat Islam itu harus menghadap ke satu arah, menghadap kiblat. Sudah kita bahas waktu itu. Yang kedua, kata dia, kesulitan sehat dalam mengamalkan agama Islam itu, ibadahnya itu harus satu bahasa. Waktu saya di Katolik, kemudian saya pindah ke Protestan, saya ibadah bisa dengan bahasa apa saja dan menghadap kemana saja, katanya. Dan itu mudah, katanya, karena boleh dengan bahasa apa saja, sehingga saya bisa menghayati. Kalau saya berdoa kepada Tuhan waktu saya beragama Protestan dan Katolik, saya merasa nyaman karena saya paham apa yang saya ungkapkan. Tapi begitu saya masuk agama Islam, saya harus mengucapkan kalimat-kalimat yang saya sendiri nggak ngerti. Nah, yang ketiga, dalam agama lain, agama yang saya anut sebelum Islam, saya beribadah tidak ada tata cara seperti begitu ketat diatur dalam Islam, dimana kalau sholat itu ada berdiri, ada ruku dan seterusnya. Nah, oleh Pak Umay itu dijawab bahwa dalam Islam itu adalah hakikat ibadahnya mengekspresikan keesaan Allah yang diekspresikan dengan 3. Kesatuan arah pandang yaitu kiblat, kesatuan ungkapan yaitu satu bahasa, kemudian satuan gerak. Nah, bagaimana kalau nggak ngerti? Perlu diketahui, dalam beragama, dalam Islam itu ada 2 jenis sifat ibadah. Ada sifat ibadah yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu penghambaan semata. Jadi ngerti nggak ngerti, asal nurut kepada Allah, itu ibadahnya sah. Umpama gini, kita sekarang sholat kan, semua pakai bahasa bacaan sholat kan. Kalau dites satu-satu suruh menerjemahkan wajah itu apa, wajhia apa, jangan-jangan semua nggak ada yang bisa seluruhnya sampai assalamualaikum. Kalau harus ngerti syaratnya diterima ibadah, maka nggak ada yang diterima berarti ibadahnya. Nah, ibadah dalam bentuk ini dalam agama Islam disebut ta'abudi namanya. Yang dituntut oleh Allah itu bukan fahamnya, tapi apa? Patuhnya. Disuruh sholat kamu, gimana? Siap? Ah, gitu. Makanya ciri orang beriman itu apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau disuruh sholat 5 waktu, nggak boleh kita tanya, Tuhan kenapa nggak 7 waktunya? Nggak bisa. Pokoknya disuruh 5 waktu, apa? Sami'na wa ata'na. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Perlu nanya nggak? Kan masih seger, harusnya 4, asar yang capek jadi 2 gitu ya. Bisa begitu? Enggak. Itu namanya ta'abudi, penghambaan murni. Jadi bukan logika, tapi kepatuhan kita kepada Allah. Ada ibadah yang sifatnya ta'akuli. Ta'akuli itu ditentukan oleh akal. Contoh, bangun masjid ibadah bukan? Bangun masjid ibadah bukan? Ibadah. Nah, bentuk masjid, apakah bentuk masjid harus bercontoh kepada contoh yang dibangun oleh Rasulullah? Harus ngikutin nggak? Enggak. Masjid zaman Rasulullah nggak ada atapnya.
nggak ada temboknya, di bawahnya pasir, sehingga kalau ada orang Badui yang kencing di tengah masjid diusir oleh para sahabat. Kata Rasul, khali, biarkan dia kencing di situ, nanti begitu kencing diuruk ditutup sama ke pasir. Berarti lantai masjid zaman Nabi ada apa? Pasir. Kita sekarang pakai granit, apa itu bid'ah? Nggak ada, karena ibadah bentuk ini ibadah ta'akuli. Dulu zaman Nabi masjid pakai AC nggak? Boro-boro AC, kipas anginnya nggak ada. Sekarang ini pakai ini ta'akuli, pakai logika. Nah, jadi dalam sholat itu ta'abudi. Kalau sholat memerintahkan hendaklah kamu menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Dalam sholat harus mengatakan bacaannya ini, nggak boleh dirubah. Itu kepatuhan. Gerakannya harus begini begitu, nggak boleh dirubah. Nah, jadi tolong dibedakan. Ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli.